dan kopromotor, para penyangga dan undangan akademik, saudara promovendus yang terpelajar, serta para undangan lainnya yang saya hormati. Ujian promosi doktor ini dilaksanakan setelah promovendus dinyatakan lulus pada ujian tahap pertama atau ujian tertutup dengan disertasi berjudul Digital Counseling Life Story, Resiliensi dan Depresi pada mahasiswa berbasis LSTM. Hadirin yang saya hormati, pada ujian promosi doktor ini, promotor, kopromotor, dan para penyangga dipersilakan untuk memberikan penilaian mengenai alur penalaran ilmiah promovendus dalam mempertahankan disertasi, sumbangan disertasi terhadap bidang ilmu atau nilai penerapannya. Ujian ini dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama, presentasi selama 15 menit oleh promovendus. Tahap kedua dan ketiga, tanya jawab dari para penyangga, undangan akademik, kopromotor, dan promotor. Tanpa mengurangi hak para penyangga dan undangan akademik, seyogianya sidang ini tidak menjadi ajang diskusi mengenai metode penelitian atau analisis statistik yang telah diputuskan dan disetujui pada ujian tertutup. Sebelum kesempatan diberikan kepada saudara promovendus, saya ingin bertanya, apakah saudara promovendus siap untuk melaksanakan ujian promosi doktor? Silakan. Silakan berdoa sejenak. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan saudara promovendus untuk mempresentasikan disertasinya selama 15 menit dari pukul 10.25. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semuanya. Izinkan saya menyampaikan Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom dan namo buddhaya. Yang saya hormati Bapak Pimpinan Universitas Udayana, Bapak Rektor dan jajarannya, Pimpinan Fakultas Teknik Udayana, Ibu Dekan dan jajarannya, Pimpinan S3 Ilmu Teknik Udayana, Bapak Forkodi dan jajarannya. Yang saya hormati Bapak Ibu hadirin semuanya yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di presentasi ujian terbuka saya pada hari ini Senin 25 November 2024. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang Prof. Dewo Priyata Wedagama, Bapak promotor saya Prof. Dr. Imade Sudarmo LCM, Prof. Rukmi Sari Harkati PhD, Dr. Imade Sukarse MT, Bapak Ibu penguji, ada Bapak Prof. Munantara, Ibu Prof. Dayu Dwi Giriandari PhD Asian Eng, Bapak Dewo Made Wiarte, Bapak Dr. Made Wiarte MT, Bapak Dr. Eng Iputu Agung Bayupati. Kemudian undangan akademik ada Dr. Ide Bagus Gede Manuabul MT, ada Bapak Dr. Lijase MT. Izinkan beberapa menit ini saya menyampaikan topik terkait dengan disertasi saya. Judulnya adalah Digital Counseling, Life Story, Resiliensi dan Depresi pada mahasiswa berbasis LSTM. Adapun beberapa hal yang melatar belakang riset saya ini, yang pertama adalah fakta di lapangan bahwa depresi di kalangan mahasiswa itu meningkat. Kemudian tingginya keinginan untuk bunuh diri. Kemudian beberapa hal yang menjadi penyebabnya itu adalah beban akademik, ada banyak hal, kemudian problem percintaan, masalah keluarga, masalah ekonomi.
Kemudian akibatnya adalah menjadi malas, menjadi antisosial, kemudian lulus tidak tepat waktu. Kemudian beberapa hal yang paling penting adalah resiliensi menjadi guru. Apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian mempublish semua hal itu di sosial media dengan menceritakan kisah hidupnya ke netizen. Nah, kemudian di sini perlu peran bimbingan untuk mereka pada kondisi ini, sehingga muncullah ide ini, yaitu mengembangkan sebuah model konseling yang berbasis life story untuk melihat kondisi depresi dan resiliensi dari mahasiswa. Adapun masalah yang dihadapi pada mahasiswa, ada dua hal pada poin ini, yang itu depresi dan resiliensi. Itu semua bisa mereka curahkan di sosial media, baik itu di WA, di IG maupun di Twitter. Namun tidak semuanya merupakan life story. Nah, di sini yang berbasis life story kita bisa ungkapkan bagaimana kondisi tingkat depresi dan tingkat resiliensi mereka, apakah tinggi, rendah atau sedang. Adapun beberapa proses dalam pembentukan dataset dalam life story ini, prosesnya cukup panjang, yaitu mengumpulkan data dari big data, baik itu dari Twitter, dari IG, dari WA maupun dari Star. Kemudian dari data itu kita seleksi dengan bantuan pakar. Di sini kami melibatkan dua pakar, yaitu pakar linguistik dan pakar konseling. Dari sana kemudian muncullah label terkait dengan kondisi depresi dan resiliensi mahasiswa, baru kemudian masuk ke dalam pre-processing data. Setelah masuk ke pre-processing data, baru kemudian masuk menjadi bibit-bibit dataset. Nah, ini juga dievaluasi, baru kemudian kita latih dengan mesin, baik melalui proses training maupun proses testing, untuk bisa mendeteksi tingkat depresi atau tingkat resiliensi mahasiswa. Terkait dengan masalah yang saya sampaikan tadi, ada solusi yang ingin kita tawarkan, yaitu antara konselor dengan konseling, itu melalui digital counseling. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah di sini untuk mengungkap bagaimana kondisi kejiwaan atau mental dari mahasiswa kita. Apakah mereka mengalami stres, apakah mereka mengalami problem, apakah kemudian mereka tidak percaya diri. Ini mungkin tidak muncul di wajah atau di kondisi kita melalui tatap muka. Tapi pada saat mereka ingin mencurahkan hal itu di live story, ini bisa dilihat terkait dengan kondisi mereka. Kita sebagai pembimbing akademik sewajarnya tahu bagaimana kondisi mahasiswa kita di lapangan. Kemudian ini akan memberikan informasi kepada pembimbing akademik maupun konselor terkait dengan kondisi dari depresi atau kondisi dari resiliensi dari mahasiswa, sehingga bisa memberikan saran dan dukungan. Kemudian metode yang kita gunakan di sini adalah LSTM. Dari data-data yang sudah kita kumpulkan di lapangan tadi dengan bantuan dari tim, nah kita melakukan beberapa proses atau tahapan di sini, yaitu memasukkan model itu ke LSTM. LSTM itu adalah long short term memory. Jadi sebuah model di pembelajaran mesin yang memiliki memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Ada beberapa settingan yang dilakukan di sini, itu disebut dengan hiperparameter. Jadi ada learning rate, kecepatan belajarnya, kemudian ada juga faktor optimasi dan seterusnya. Kemudian setelah melakukan tuning itu, baru kita akan menemukan arsitektur yang pas dari model yang kita kembangkan, sehingga bisa digunakan untuk menguji bagaimana kondisi kesehatan mental mahasiswa kita. Terkait pengolahan data, kita melakukan penambangan di sini di Twitter puluhan ribu data, ya, tapi tidak semuanya valid. Di Twitter itu ada 5 ribuan, kemudian
terkait dengan depresi. Di resiliensi ada 6 ribuan. Kemudian kita juga mengumpulkan dari IG, kemudian dari WA, dari STAR itu sejumlah 167 data. Ini semuanya kemudian dilabel oleh pakar, gitu. Kemudian setelah dilabel, kemudian dilanjutkan ke tahapan preprocessing. Baru kemudian teks-teks atau kalimat-kalimat itu dikodekan atau disebut sebagai tokenisasi, diubah bentuknya ke angka sehingga bisa diproses atau dikenali oleh mesin. Kemudian selanjutnya baru terjadi proses pembelajaran di sana. Kemudian untuk menyamakan posisinya karena teks tidak semua sama, itu ada prosesnya padding di sana. Oke. Baru kemudian menghasilkan melakukan settingan hiperparameter yang kita butuhkan di LSTM model. Terkait dengan hasil analisis di sini izin saya menyampaikan sedikit. Kita melakukan 3 settingan di kasus depresi, yaitu di learning rate, di IPO, kemudian di neuronnya. Ada 4 model yang kita uji cobakan di sana dengan 5 kali percobaan sehingga menghasilkan tabel seperti berikut. Untuk tabel yang ideal, akurasinya adalah 86%. Dengan arsitektur di atas itu di input, kemudian di hidden layer, dan di outputnya seperti pada gambar di sebelah kanan. Terkait dengan data resiliensi di sini, kita menggunakan 4 settingan. Nah, di sini agak spesifik, ada yang namanya dense layer di sini. Dengan 4 model yang kita tawarkan juga, kita menghasilkan akurasi terbaik pada angka 82% dari semua data yang ada. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan arsitektur dari model LSTM itu seperti pada gambar di sebelah kanan dengan layer input, layer tengah, dan layer output. Izin saya menyampaikan kebaharuan atau novelty dari riset ini, di mana kondisi dengan life story maksimal adalah 1000 karakter. Kita bisa mengungkap bagaimana kondisi seseorang. Mungkin kita terlahir sama, cuman kondisi-kondisi yang kita alami berbeda. Itu tidak nampak dari wajah kita. Kita bisa terus tersenyum, tapi kondisi kita tidak ada yang tahu. Seperti adik saya kemarin di kebidanan memeriksa gantung diri. Tidak ada problem sama sekali, Bapak Ibu. Nah, ini kita terlambat mengetahui kondisinya. Nah, kemudian dengan kondisi AI atau LSTM yang kita miliki di sini, kita lebih awal sebenarnya bisa mengetahui bahwa bagaimana sih kondisi kejiwaan mereka. Itu yang saya harapkan dari desain ini. Gitu. Izin saya menyampaikan kesimpulan di sini. Terkait dengan riset ini bisa saya tarik kesimpulan bahwa penelitian ini dapat mengungkap kondisi psikis dari mahasiswa kita. Kemudian bagaimana mereka mengalami kondisi-kondisi mungkin trauma di masa lalu yang kita tidak ketahui. Ini sangat berpengaruh pada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian sangat berpengaruh pada proses pembelajaran kita sehari-hari. Dan harapannya adalah dengan pengujian dengan akurasi yang maksimal tadi 82% dan 86% ini bisa kita maksimalkan lagi ke depannya. Di samping itu kita juga melakukan pengujian terhadap 35 orang responden langsung tanpa training apapun. Itu skor yang dihasilkan 88% di kasus depresi dan 91% di kasus resiliensi. Kita juga menguji cobakan untuk pengguna apakah bisa menggunakan sistem kita. Itu hasilnya 80% dan 81% dengan metode input dan multiply, yang artinya menandakan bahwa mereka bisa mengakses sistem kita, bisa menggunakan sistem kita, dan sistem kita sudah berhasil untuk memenuhi kebutuhan mereka di awal, seperti itu. Output dari riset ini ada 3 untuk publikasi jurnal, ada 2 proceeding internasional AIEEE, kemudian 1 jurnal Scopus,
1 jurnal prodi dan 1 jurnal Sinta 2. Terkait dengan buku ada 2 buku ajar, 1 HKI produk dan 2 HKI buku. Terkait dengan seminar yang saya ikuti ada 2 seminar tentang kesehatan mental dan 1 tentang pengolahan data dari Prof. Sudiono. Untuk penutup, izin saya menyampaikan bahwa tentu penelitian ini tidak sempurna, masih ada yang harus diperbaiki, yaitu perlu penambahan knowledge, harus terus diupdate dan ditambah setiap saat, karena berbagai macam life story bisa muncul yang baru, sehingga bisa kita tambahkan di sini untuk knowledge yang baru. Kemudian ada juga kebutuhan di sini adalah agar model bisa memvalidasi dataset, karena selama ini kita masih dibantu oleh pakar, 2 orang pakar, dan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk hal itu dalam riset ini. Harapannya adalah bisa dilakukan langsung oleh model, mana yang life story dan bukan life story ini membutuhkan waktu yang riset yang berkelanjutan seperti itu. Di akhir kata, izinkan kita semua memiliki terima kasih. Kita semua memiliki life story yang berbeda. Life story yang buruk ini akan membuat luka batin. Jadi jadikanlah masa lalu sebagai kenangan dan masa depan kita sebagai impian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Saya kembalikan ke Bapak Ketua. Baik, terima kasih. Waktu presentasi telah berakhir. Ujian dilanjutkan dengan pertanyaan dari para penyangga, undangan akademik, promotor dan promotor. Agar semua memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, maka masing-masing penyangga diberikan kesempatan untuk menyampaikan maksimum 2 buah pertanyaan. Saya persilahkan kepada penyangga Bapak Profesor Dr. Insinyur Nyoman Gunantara STMT. Silakan, Prof. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Promopendus ya, sudah cerah wajahnya. Selamat ya, Promopendus Bapak Aan, ya, serta kolega dari institusi Universitas Pendidikan Indonesia, serta keluarga besar yang hadir di ruangan ini. Sekali lagi selamat, sebentar lagi mungkin sudah bisa menyandang gelar doktornya, sudah di depan matanya. Jadi berkaitan dengan ringkasan disertasi yang saya baca gitu ya. Jadi Promopendus kan menggunakan berkaitan dengan life story gitu ya. Jadi di sini menggunakan angket ya, angket STAR ya. Nah, kira-kira bagaimana hubungan angket STAR ini dengan life story tadi? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Semoga izin saya menjelaskan apa hubungan terkait dengan life story dengan angket STAR. Jadi life story itu terkait dengan kisah hidup seseorang, di mana pada saat kondisi saya berkonsultasi dengan konselor, itu ada yang namanya angket STAR, di mana di sana berisi situation, kemudian task, kemudian berisi action, dan berisi result. Jadi pada suatu saat orang itu diberikan bagaimana kondisi mereka, apakah mereka, bagaimana problem yang mereka hadapi, kemudian bagaimana aktivitas atau kegiatan yang mereka lakukan, apakah mereka menyerah atau mereka bangkit. Dilihat dari hasilnya juga, apakah hasilnya sesuai seperti itu. Nah, ini biasanya digunakan pada saat kita mencari pekerjaan atau wawancara, sehingga di sana jelas berisi life story itu. Semoga jawaban memuaskan. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Profesor Insinyur Ida Ayu Dwi Giriantari, MSc, PhD, IPR, SM Engineer. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang atas waktunya. Pak Aan, selamat Pak Aan ya, sudah sampai di tahap akhir dari studinya, dan saya kira hasilnya cukup membanggakan ya. Nah, saya
juga selamat kepada Undiksa ya, karena nanti juga akan hadir dokter baru di tengah-tengah Civitas Undiksa gitu. Semoga apa yang Pak Aan dapatkan selama kuliah di sini itu bisa bermanfaat di institusinya. Baik, mungkin saya ada sedikit yang mungkin perlu klarifikasi gitu Pak ya. Bapak kan menggunakan live story ini untuk digital counseling ya. Mungkin tadi juga Bapak belum menjelaskan kenapa live story digunakan gitu ya. Terus kemudian juga Bapak mengambil live story itu boleh dibayar Pak. Bapak mengambil live story itu dari IG, dari Facebook ya kalau salah, dan dari Star gitu ya. Apakah ketiga sumber live story ini ada hubungannya masing-masing atau memang diambil terpisah dan apa alasannya? Terima kasih. Semua buruk arahannya juga saya izin menjawab buruk. Dari kondisi awal saya melakukan proposal, tentu ini menjadi pertanyaan sampai hari ini saya jelaskan. Saya atas arahan Bu Prof dan Dewan Penguji melakukan survei terkait dengan apakah generasi hari ini, generasi Z khususnya itu melakukan publikasi di mana gitu. Kita sudah melakukan survei di awal itu, dan yang paling banyak mereka melakukan itu di WA, kemudian di IG, dan kemudian di Twitter juga, dan kemudian di TikTok juga. Cuman pada kondisi ini yang paling mudah didapatkan datanya itu di Twitter, di IG, di WA, dan di Star juga. Saya mohon izin menyampaikan karena data yang kita gunakan di sini terkait dengan live story, semua yang melalui visioner yang dipandu oleh juga Pak Prof Chandiase, bahwa mereka menyampaikan mereka nyaman menyatakan kondisi hati mereka di platform itu, Prof. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Prof. Semua, Pak. Baik, saya kira sudah dijawab pertanyaannya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Dewa Madewi Harte, SPP. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Aan, selamat ya atas usaha yang sudah dilakukan selama ini sampai sekarang di tahap terakhir dari pendidikan dan sebagainya. Mudah-mudahan dan jadi Pak Aan sudah menjelaskan terkait penelitiannya. Mungkin perlu sedikit klarifikasi ya terkait bagaimana model yang Pak Aan kembangkan ini bisa diimplementasikan sebagai satu model konseling digital terhadap mahasiswa, dan bagaimana Pak Aan menganggap atau mempunyai satu asumsi bahwa model ini bisa diterapkan di mahasiswa. Yang izin Pak Dr. Pak Dewo dari awal beliau mendampingi saya di ujian sampai akhir. Terima kasih sebelumnya Pak Dewo. Izin saya menjawab di sini berdasarkan riset dan survei di lapangan dari jurnal-jurnal dan penelitian yang sudah terjadi, ditemukan fakta unik di sini bahwa generasi hari ini itu lebih nyaman mengungkapkan kondisi mereka melalui chat atau melalui online. Jadi kalau konseling yang terjadi pada hari ini adalah melakukan tatap muka atau bertemu secara face to face. Namun dengan kondisi konseling ini mereka bisa mengungkapkan kondisi mereka secara online tanpa waktu yang terbatas, kapanpun bisa. Terkait dengan konseling yang kita lakukan di sini bisa juga dilakukan secara jumlah jamak terhadap beberapa orang, tidak harus satu orang, karena akan merekod bagaimana kondisi atau story mereka pada saat itu atau pada saat sebelumnya juga, seperti itu. Sehingga pada riset ini disarankan untuk kampus-kampus yang sudah menjadi mitra pada kami, yaitu ada Poltek Ganesha Guru, saya ucapkan terima kasih, ada Politeknik Negeri Bali, saya ucapkan terima kasih, ada Undiksa, ada 11 prodi di
bisa terkait dengan vokasional yang memiliki core prodi yang support semuanya, memberikan data dan mensupport riset ini. Saya ucapkan terima kasih sehingga bisa untuk disarankan digunakan di beberapa kampus untuk semua Pak. Cukup Pak Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan silakan pada Bapak Dr. M. I. Putu Agung Balipati, STMT. Silakan. Terima kasih Pak Ketua. Selamat Pak Agus Anji. Oke. Jadi ini terkait data. Jadi seperti apa? Jadi datanya itu kan basisnya teks ya. Teks. Jadi seperti apa tahapan pre-processing ya pada saat data ini digunakan untuk pemodelan. Nah, selanjutnya ini kan dari Bapak mengatakan bahwa diambil dari media sosial ya, salah satunya Twitter ya dan yang lainnya. Nah, bila mana update pemodelan ini perlu? Kira-kira perlu nggak? Kalau perlu, bila mana dia perlu? Nah, mungkin itu. Jadi kalau ini misalnya ada update, misalnya ada topik atau tema yang baru atau apa, sehingga pemodelan ini bisa diupdate lagi sehingga optimal kembali. Ataukah tak perlu, cukup yang sudah Bapak lakukan saja? Mungkin itu Pak. Terima kasih. Izin semua pertanyaannya dari Bapak Bupati. Saya juga ucapkan terima kasih dari awal sudah menemani saya di ujian. Di sini saya izin menjawab Bapak Ibu. Pre-processing itu adalah proses yang harus dilalui sebelum data itu diolah dengan mesin atau learning. Nah, di sini pre-processing itu cukup panjang prosesnya. Ada pembersihan data, di mana data-data yang kita gunakan dalam pembelajaran mesin itu harus bersih dulu. Kemudian ada kode-kode yang tidak digunakan dihilangkan dulu. Kemudian kata-kata dasarnya juga dikembalikan ke posisi awal sehingga kita dapatkan, dan ada normalisasi data di sana. Terkait dengan pre-processing yang sudah saya sampaikan di awal itu, baru kemudian bisa dilanjutkan ke tahapan training dan testing dari model yang dikembangkan. Untuk knowledge yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi harus diupdate ya, dan kondisi-kondisi tertentu juga muncul pada saat model ini digunakan. Kami mengusahakan itu terus diupdate ya Bapak, sehingga model bisa terus berbenah pada kondisi-kondisi tertentu, bisa memberikan sebuah keputusan yang lebih bagus lagi, yang lebih efektif dan lebih layak atau sesuai dengan kondisi di lapangan yang lebih otentik seperti itu. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Andre. Tetap harus diupdate ya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Cukup Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan persilakan kepada Bapak Dr. Ida Bagus Budi Manwago, SPP. Silakan. Terima kasih saudara. Jadi selamat ya buat Komopindus yang sudah sampai pada tahapan ini. Nah, kalau melihat dari tadi apa yang dipaparkan gitu ya, dan di sini saudara Komopindus itu mengembangkan sebuah model konseling digital yang berbasis life story untuk mendeteksi referensi dan depresi. Nah, model ini itu menggunakan metode jaringan saraf tiduan, RNN dan non short term memory. Nah, kalau melihat dari ini, peranan artificial intelligence dalam membentuk arsitektur model digital ini gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih Pak Bagus Manwago, Pak Dokter. Saya izin menjelaskan sedikit kenapa kita kemudian masuk ke LSTM di sini, karena di sini kondisi di awal data yang kita olah itu adalah teks dari jurnal-jurnal yang sudah saya baca. Itu yang paling bagus adalah LSTM.
Melalui pelatihan deep learning, peran AI di sini sangat kental. Sehingga core-nya sebenarnya di AI itu dia yang kemudian berhasil mempelajari data dengan baik sesuai dengan yang kita inputkan, sehingga bisa menghasilkan keputusan yang diinginkan oleh pakar atau yang sesuai dengan pakar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke pimpinan. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan pada Bapak Dr. Insinyur Wiyase FT. Terima kasih Pak Pimpinan Sidang, Profendus yang terpelajar, selamat sudah sampai di tahapan ini. Kalau kita bilang konseling gitu ya, berarti ada hubungannya dengan konselor gitu Pak ya, kira-kira ini. Kalau konselor itu berarti orang, kalau konseling ini ada digitalnya gitu ya. Kira-kira ini jadi pesaing nggak para apa namanya yang biasa terkait dengan psikolog gitu ya kira-kira. Karena kan kalau kita bilang digital berarti kan bisa digunakan dimanapun, kapanpun, dan asas kepercayaan pengguna terhadap hasil karya ini kan tergantung. Sedangkan kalau dengan psikolog itu kan berarti kita berhadapan langsung begitu ya. Berarti customer atau istilahnya mahasiswa yang akan berkonsultasi dengan konselor ini kan berarti lebih nyaman gitu ya kelihatannya. Kalau ini kan dengan mesin berarti ada dengan perangkat begitu ya Pak. Kira-kira kalau Bapak lihat dari hasil penelitian Bapak ini, kira-kira keunggulannya dari sisi selain waktu tadi apa Pak kira-kira? Saya persilakan. Terima kasih Bapak Dr. Wiyase. Izin saya menjawab terkait dengan keunggulan di sini. Di awal saya minta izin juga kepada konselor, dan kebetulan konselor yang terlibat langsung pada riset ini adalah beliau membuat ikan seling. Jadi ikan seling ini adalah diskusi secara online yang dilakukan oleh konselor kepada konseli atau bimbingannya, di mana dilakukan secara online. Cuman belum menggunakan AI. Nah, pada kondisi ini beliau langsung melakukan riset dan sama jawabannya bahwa pada saat face to face dengan online bahkan tidak ada bedanya. Itu dari hasil riset beliau. Itu yang kemudian yang saya gunakan sebagai tonggak untuk melakukan riset ini ke depannya. Nah, di sini konselor tidak akan tersaingi Bapak, karena knowledge yang mereka miliki itu nempel di model ini. Kemudian mereka mungkin kadang-kadang lelah untuk menghadapi banyak orang, sehingga ini bisa digunakan untuk membantu nanti dalam mereka bimbingan, bukan cuma dengan satu orang, tapi mungkin juga dengan jamak dengan banyak orang, sehingga keuntungannya adalah selain dari efisiensi bisa juga dari efektivitas. Karena kita sudah melakukan pengujian di beberapa universitas, bahkan kemarin dengan mahasiswa pertukaran kampus mahasiswa Merdeka yang dari seluruh Nusantara juga kita minta izin untuk mengisi kuesioner ini, dan hasilnya adalah 91% itu di resiliensi skornya, akurasinya, dan di depresi 88%. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke ruang sidang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada kopromotor Bapak Dr. Imade Sukarse STNT untuk menyampaikan komentar, saran ataupun pertanyaan. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Pertama-tama selamat untuk Pak An ya. Akhirnya sampai juga di ujung cerita S3 ya. Jadi ini memang topik yang Pak An ini khusus ya, mengambil topik dan sekaligus mengalami hampir ya, sehingga sekarang sudah lewat, resiliennya kelihatan sekarang Pak An ya. Harusnya topiknya dulu pas ketemu Pak Prof Sudarmo diganti dulu. Jadi gimana cara bahagia Pak, sehingga pas mengerjakan disertasi itu tidak depresi yang ditemui.
Jadi saya masih ada ganjalan sedikit Pak ya, meskipun sudah cukup lama berinteraksi dengan Pak An ya. Dalam konteks live story itu Pak An kan direkam lewat WA ya, lewat media sosial gitu ya. Ini kan berbeda dengan yang orang datang langsung. Jadi orang stres itu kelihatan dari wajahnya kan. Nah kalau ini tulisan kan, tulisan itu coba dibaca untuk menggantikan ekspresi wajah. Nah ini kira-kira dari sisi mananya Pak An bisa memastikan bahwa data yang sudah dikolek lewat live story di berbagai media sosial itu di dalam model itu adalah data yang valid ya. Termasuk juga nanti dalam implementasi model ke depan itu orang membuat tulisan di WA ini saya bisa justifikasi ini Bapak agak sedikit ini di ujung batas Pak, segeralah pergi ke psikolog gitu. Kira-kira begitu Pak, ini agak mengganjal saya ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak kopromotor saya yang menampingi perjuangan saya dari awal. Saya ucapkan terima kasih Bapak Sukarse. Izin saya menjawab di sini Bapak Ibu terkait dengan validitas data. Kita dari awal juga terus ditanyakan pada saat ujian itu validitas yang dilakukan itu seperti apa. Kemudian izin saya menjawab di sini. Validitas yang kita gunakan di sini adalah langsung dilakukan oleh konseling atau konselor dari ahlinya langsung. Kemudian kita melibatkan di sini beberapa konseling yang awalnya cuma konseling saja, ternyata dalam perjalanan kita juga membutuhkan di sini hal-hal yang berhubungan sama linguistik, sehingga kita membutuhkan pakar linguistik di sini. Nah, mereka berdua lah yang membantu di sini terkait dengan validitas dari data yang kita kumpulkan di sini. Karena jujur saya sendiri dari kalimat yang disampaikan oleh orang juga tidak bisa menangkap bahwa orang itu mengalami kondisi kejiwaan seperti apa. Nah, melalui pakar ini, mereka dengan melihat saja sudah bisa, oh ini orang ini mengalami hal ini, orang ini mengalami hal ini. Ini tingkatannya. Jadi ada clue-clue seperti itu yang disampaikan kemarin sehingga riset ini bisa terlaksana. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Kusuma. Terima kasih Pak An sudah membuat saya tenang. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada promotor Bapak Profesor Dr. Insinyur Made Sudarmo, MASC, itu